Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa dalam program RYM, di mana melalui program ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang murni, yang akan memperbaharui pola pikir kita, sehingga kita semakin hari boleh semakin mengenal Tuhan kita dengan lebih benar. Oleh sebab itu, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh kembali ada dalam program RYM. Kami rindu untuk belajar kebenaran-Mu yang murni ya Bapa. Kiranya Engkau menolong serta memberkati setiap kami, terlebih anak-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang ambil alih, kiranya Engkau sendiri yang mengurapi kami semua, sehingga kami juga boleh mengerti rahasia firman-Mu, bahkan melakukan di dalam hidup kami jadi berubah, semakin hari semakin serupa dengan Engkau ya Yesus. Terima kasih, dan kiranya semuanya hanya untuk hormat serta kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan, bahkan menghidupinya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali saya bisa berada bersama saudara dalam acara Renewing Your Mind. Saya percaya kalau kali ini saudara bisa mengikuti acara ini, itu berarti saudara dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun, dan semuanya oleh karena berkat perlindungan serta kemurahan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Saudara, satu hal yang jarang disadari, apalagi dihayati oleh setiap orang percaya, adalah bahwa sesungguhnya Roh Kudus sudah dimeteraikan di dalam dirinya, seperti yang dikatakan dalam Efesus 1 ayat 13 bagian yang B, di mana dikatakan, sebab di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jelas dikatakan ketika kamu percaya. Artinya ketika seseorang mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka seketika itu juga Roh Kudus dimeteraikan di dalam dirinya, dan orang percaya menerimanya melalui iman. Saudara, Roh Kudus dimeteraikan. Kata meterai itu artinya cap, artinya tanda, artinya stempel. Artinya orang percaya itu diberi tanda, diberi stempel, dan tanda itu berupa roh, berupa pribadi, yaitu Roh Allah sendiri. Bahkan tanda itu diberikan supaya tinggal dan diam di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus. Untuk apa, saudara? Tentu untuk membedakan orang percaya
percaya dari anak-anak dunia. Jadi yang membedakan orang percaya dengan orang yang belum kenal Yesus adalah bahwa di dalam dirinya itu terdapat atau didiami oleh Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Itu yang membedakan, saudara. Bukan hidung yang ditindik atau daun telinga yang dilobang lalu dikasih anteng, rambut yang dikasih gel supaya bisa disisir tegak ke atas. Bukan. Kalau itu komunitas pang namanya. Juga bukan dengan cara orang percaya diberi satu keberanian yang luar biasa sehingga seorang diri lalu memerangi kejahatan seperti tokoh film Superman atau Batman, saudara. Bukan begitu tandanya. Juga bukan dengan stempel atau mungkin tato berupa wajah Yesus di tengkuk, di lengan, ya, atau di pergelangan tangan. Ya, juga bukan ditandai dengan simbol-simbol materi seperti kalung atau bandul salib atau mungkin anteng salib. Bukan, saudara. Jadi sekali lagi yang membedakan orang percaya dengan orang di luar sana adalah bahwa di dalam dirinya itu ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Ini sangat penting dan harus disadari, dihayati benar-benar oleh setiap orang percaya. Kenapa? Pertanyaannya mesti dihayati. Kenapa mesti disadari? Nah, karena dengan keberadaan Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya berpotensi untuk membawa perubahan hidup. Jadi Roh Kudus itu memungkinkan seseorang untuk mengalami perubahan hidup. Roh Kudus berpotensi untuk mengubah hidup seseorang. Nah, perubahan hidup yang dimaksud di sini adalah perubahan hidup yang semakin serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Dengan kata lain, orang yang didiami Roh Kudus atau orang percaya akan menjadi manusia-manusia unggul. Bisa memiliki hidup yang berkualitas. Itu harus diingat betul, saudara. Itulah kenapa kita mesti menghayati keberadaan Allah melalui Roh Kudus di dalam diri kita. Begitu, saudara. Tetapi kita juga harus tahu bahwa perubahan oleh Roh Kudus, maksud saya perubahan hidup oleh Roh Kudus itu tidak terjadi secara seketika atau secara mistis. Artinya ada perubahan yang drastis dari diri seseorang ketika ia menjadi Kristen. Bukan berarti orang yang tadinya kasar lalu tiba-tiba setelah jadi Kristen berubah total jadi lemah lembut seketika itu juga. Atau yang tadinya kikir, pelit, ya lalu jadi dermawan dan murah hati. Juga jangan berpikir kalau sudah menjadi Kristen lalu sepertinya segala sesuatu dipermudah. Uang entah dari mana kok tahu-tahu datang mengalir begitu banyak, begitu melimpah, tidak seperti biasanya. Lalu bisa kita pakai untuk memenuhi tanggung jawab kita, bisa kita pakai untuk melunasi hutang-hutang kita, sehingga kita mengalami perubahan hidup. Bahkan lalu tiba-tiba kita jadi orang kaya.
Wah, kalau begitu berarti kekristenan seperti praktek perdukunan, saudara. Lah itu jelas tidak benar, saudara. Nah, ini yang harus ditekankan, bahwa perubahan hidup oleh Roh Kudus itu bukan seperti itu, saudara. Lah buktinya apa? Buktinya jelas, kita bisa lihat kok kenyataan yang ada, ya. Orang Kristen yang masih banyak serupa dengan dunia ini. Coba kalau ada masalah, nggak usah masalah yang berat atau masalah yang besar, masalah yang sedikit saja, ya kita bisa lihat orang-orang mulai meninggalkan ibadahnya, tidak pergi ke gereja lagi. Ketika menghadapi persoalan ekonomi seperti saat pandemi ini, coba perhatikan, banyak di antara orang percaya yang mengambil langkah-langkah yang tidak benar, keputusan-keputusan yang sejatinya tidak sesuai dengan kehendak Allah, tetapi menuruti filosofi dunia, saudara. Sehingga apa? Tahu kalau yang namanya pinjaman online itu menjerat, saudara. Bunganya 20% itu seminggu, tetapi juga tetap diambil. Padahal semua syarat dan ketentuannya sudah diberitahukan, tapi sayang juga tidak dipelajari, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya tentu tidak bisa melunasi, saudara. Akibatnya dibully, dipermalukan melalui media sosial. Datang kepada gembala, minta didoakan, cari solusi, cari jalan keluar, lapor ke OJK. Padahal semuanya salahnya sendiri. Kenapa tadinya sebelum diambil tidak dikonsultasikan dulu, tidak tanya dulu, tidak dibaca secara teliti dulu, saudara, syarat dan ketentuannya. Bahkan kita perhatikan juga, kalau kita atau orang percaya disakiti, difitnah, ya, dipojokkan, dijahatin, reaksinya masih serupa dengan dunia. Tidak sedikit mereka yang tidak bisa diam, sebaliknya mereka bereaksi, bahkan membalas. Bahkan pembalasannya tidak sedikit yang lebih kejam. Dan kita juga dapati, kita jumpai, kita lihat banyak orang percaya yang hidupnya justru lebih parah, lebih jelek, lebih brengsek dari anak-anak dunia lainnya. Saudara, itu bukti nyata. Juga tidak sedikit kita perhatikan, ya, yang sudah Kristen selama bertahun-tahun toh juga masih miskin, saudara. Itu kan berarti perubahannya nggak mungkin seketika, juga tidak mungkin secara mistis perubahan hidup oleh Roh Kudus itu. Tetapi ini yang penting, ini yang harus dicatat, ya saudara. Perubahan hidup oleh Roh Kudus itu diawali dari apa? Dari kesadaran dan penghayatan bahwa ada Roh Allah di dalam dirinya. Kesadaran dan penghayatan inilah yang akan mendorong seseorang untuk mengalami satu perubahan hidup. Saya ulang, kesadaran dan penghayatan akan keberadaan Roh Kudus inilah yang akan mendorong seseorang untuk mengalami perubahan hidup. Saudara, orang-orang seperti ini, ya, pastilah yang pertama, dia akan menghormati dan menghargai keberadaan daripada Allah di dalam dirinya. Ya, pasti sadar, saudara. Lah, tentu orang yang menyadari keberadaan Allah di dalam dirinya tahu kalau tubuhnya adalah bait Allah di mana Roh Allah berdiam, pasti akan berjuang untuk senantiasa hidup dalam kekudusan, berusaha untuk
hidup tidak bercacat dan tidak bercela, saudara. Itu tidak usah disuruh, itu otomatis. Karena sadar benar. Apalagi firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-16, di mana Tuhan sendiri mengatakan, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Nah, dan yang namanya kudus itu bukan sesuatu yang berlebihan. Kudus itu merupakan sesuatu yang standar di dalam kekristenan, merupakan sesuatu yang biasa di dalam kekristenan. Berbicara tentang kekudusan, maksudnya adalah ketaatan akan kehendak Allah. Dengan demikian, orang yang berjuang untuk hidup kudus sejatinya ia sedang berjuang untuk taat akan kehendak Allah. Jelas kan, saudara? Orang yang seperti ini tidak mungkin main-main. Orang seperti ini tidak mungkin sembarangan. Setiap perasaan, pikiran, tutur kata, sikap serta perbuatannya pasti sudah diperkarakan dengan Tuhan, saudara. Pasti semuanya diarahkan hanya untuk kepentingan Tuhan. Apa yang dikerjakan sepanjang hari, setiap saat, selalu bagaimana supaya Tuhan itu disenangkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Orang seperti ini pasti akan menekan kehendaknya sendiri, mematikan segala hasrat, ambisi, serta keinginan dan nafsu-nafsunya. Semuanya yang dikerjakan pastilah hanya untuk melakukan kehendak Bapa serta menyelesaikan pekerjaannya. Itu, saudara, itu bukti bahwa orang itu menghargai dan menghormati keberadaan Allah di dalam dirinya. Nah, orang yang seperti ini yang akan mengalami perubahan hidup. Catat itu, orang seperti ini. Yang kedua, orang yang menghayati dan menyadari keberadaan Roh Kudus pasti akan mengasihi Allah dengan segenap hidupnya, mengasihi Allah sebagaimana mestinya, secara patut. Saudara, orang seperti ini pasti seperti orang yang jatuh cinta, memiliki kerinduan untuk selalu bertemu dengan Tuhan. Jadi tidak bisa tidak, pasti memiliki waktu-waktu khusus untuk intim dengan Tuhan, untuk berinteraksi dengan kekasih hatinya. Karena Tuhan adalah kekasih hatinya, saudara. Orang seperti ini akan selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Itulah kenapa di dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, itu bukti seseorang mengasihi Allah. Orang yang mengasihi Allah tidak mungkin akan membagi cintanya. Tidak mungkin dia akan mengasihi dunia. Tidak mungkin dia akan lebih menyukai hobinya. Tidak mungkin dia akan terikat akan pasangan hidupnya. Tidak mungkin dia mendasarkan nilai hidupnya itu pada hal-hal lahiriah. Dia tidak bakal untuk mengejar pangkat, kekayaan, harta untuk kepentingan pribadinya, saudara. Bagi dia yang utama dan terutama adalah
bagaimana setiap saat bisa bersentuhan dengan Tuhan, bisa mengalami Tuhan. Itulah kebahagiaan di dalam hidupnya, saudara. Percaya saya, orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti akan mengalami perubahan hidup, saudara. Dan orang seperti ini pasti akan memancarkan buah roh dalam hidupnya. Yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri itu pasti akan muncul dengan sendirinya. Buah roh itu pasti akan dirasakan oleh setiap orang yang ada di lingkungannya. Kehadirannya pasti akan menjadi berkat dimanapun ia berada, saudara. Perkataannya pasti akan selalu meneduhkan. Hidupnya pasti menjadi berkat. Reaksinya ya selalu membawa damai, mendatangkan keteduhan, damai sejahtera. Begitu. Dan saya percaya bukan tidak mungkin orang-orang yang seperti ini, yang menghargai dan menghormati Tuhan, yang hidup dalam kekudusan, yang mengasihi Tuhan, yang bersentuhan dan mengalami Tuhan, itu diberkati secara materi. Bukan tidak mungkin, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena orang-orang seperti ini pasti orang-orang yang berintegritas, saudara. Orang-orang seperti ini pasti orang-orang pejuang, yang mana kalau bekerja nggak mungkin setengah-setengah. Pasti dia akan sungguh-sungguh, karena dia tahu bahwa apa yang dia lakukan semata-mata hanya untuk Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan, supaya dia bisa ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, supaya dia tidak menggantungkan atau mengganggu orang lain ya di dalam pelayanannya. Dia pasti sungguh-sungguh, saudara. Itulah kenapa mari saudara kita sadar bahwa kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, itu kita berpotensi untuk mengalami perubahan. Tetapi perubahan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan memang kita harus berjuang supaya kita bisa berjalan seirama dengan Roh Kudus, supaya Roh Kudus bisa menuntun kita, sehingga kita mengerti jalan dan langkah hidup kita yang kita lakukan sesuai dengan rencana Allah. Baru kita akan merasakan perubahan dalam hidup. Tidak hanya damai sejahtera dan sukacita kita alami, tetapi saya juga percaya kita akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, oleh sebab itu mari kita sadari kalau saat ini hidup kita belum mengalami perubahan, meskipun kita sudah menjadi orang Kristen, tentu itu ada yang salah. Coba kita cari tahu, kita introspeksi. Jangan-jangan kita tidak menghayati keberadaannya. Jangan-jangan kita lebih suka mengotori tubuh kita dengan hal-hal yang najis. Jangan-jangan kita tidak mengalami dia. Kita nggak pernah bertemu Tuhan, meskipun kita sering memperkatakan bahwa Tuhan itu hidup, tetapi kita tidak pernah menemukannya. Itu sesuatu yang ironis, saudara. Mari kita berubah supaya keberadaan Roh Kudus itu betul-betul bisa membawa perubahan hidup dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita pujikan satu pujian, saudara, untuk meneguhkan kebenaran firman hari ini.
Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga oleh kebenaran yang boleh kami dengar saat ini. Memang benar kami akui seringkali kami tidak menghayati keberadaan-Mu ya Bapa di dalam diri kami, sehingga kami tidak menghormati, tidak menghargai Engkau secara patut. Kami masih membagi kasih kami masih terikat bahkan mencintai dunia ini. Ampuni kami Bapak. Kami sadar itu penyebab kenapa hidup kami tidak mengalami perubahan. Mulai saat ini kami mau berubah ya Bapak. Kami mau berjuang untuk menghayati keberadaan-Mu. Kami mau berjuang untuk hidup kudus. Kami akan mengasihi Engkau secara total. Dan kami percaya Roh Kudus Engkau akan menolong dan memampukan kami. Terima kasih, kami berdoa untuk setiap mereka yang mengikuti acara ini. Tuhan, mereka juga memiliki pergumulan masing-masing, tetapi kami percaya oleh berkat pertolongan serta kemurahan-Mu, mereka boleh melalui semuanya itu dengan baik. Terima kasih. Sekarang kita akan berpisah. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih serta kemurahan dari Kristus Yesus Tuhan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Terima kasih atas kebersamaan saudara.
Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Salam RYM. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati.